Halo teman-teman semua. Teman-teman sadar nggak sih bahwa di era yang semakin maju ini, semakin mudah juga kita mendapatkan informasi dan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang masalah budidaya ikan nila sistem bioflok yang sedang ingin saya bahas ini, gitu. Nah, terkadang saking mudahnya kita mendapatkan informasi juga kita bisa juga dengan mudah mendapatkan informasi yang salah atau misinformasi maupun informasi yang hoax atau itu cuma mitos. Di sini saya akan bahas tentang fakta dan mitos tentang budidaya ikan nila sistem bioflok. Jangan kemana-mana, tetap di Luffis.id. Oke, jadi saya bikin konten seperti ini itu karena saya juga dulu pernah mengalami misinformasi ya. Jadi waktu dulu saya awal-awal budidaya itu saya mendapatkan banyak informasi yang salah, yang ternyata itu adalah hoax, ternyata itu adalah mitos semata yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik gitu, tidak ada penelitiannya, tahu-tahu diceplak aja. Seperti kadang teman saya ada yang ngomong, oh bioflok itu begini, ternyata salah gitu ya dah. Dan salah informasi itu bisa menyebabkan kita mengalami kegagalan. Dan kalau kita menganggap bahwa informasi itu benar secara terus-menerus, ya kita akan gagal terus-menerus. Makanya di sini saya akan meluruskan beberapa mitos dan fakta tentang budidaya ikan nila sistem bioflok. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah kos operasional budidaya ikan nila sistem bioflok itu lebih irit dibanding budidaya ikan nila menggunakan sistem yang lain. Apakah itu hoax? Apakah itu fakta? Apakah itu cuma mitos saja? Jawabannya itu adalah mitos. Saya juga pernah dulu kemakan masalah ini ya, mengatakan bahwa ada teman saya mengatakan, oh bioflok itu lebih irit, kos operasionalnya lebih rendah. Enggak, bohong gitu. Siapa bilang? Kalau dibandingkan dengan yang lain, menurut saya ada yang justru lebih irit seperti sistem air deras. Meskipun sistem air deras itu unsur geografis kalian harus tepat ya, maksudnya kolamnya berarti harus berada di pinggir kolam atau kalian rumahnya dekat dengan waduk gitu, kalian bikin keramba. Nah itu justru bisa menekan kos karena kalian cuma ngeluarin pakan aja, nggak ngeluarin biaya untuk air gitu kan. Dan kalau misalnya kalian di pinggir sungai dan kalian alirin air tersebut ke kolam kalian menggunakan sistem pengairan air deras seperti itu, juga kalian nggak modal air, modal awalnya aja gede karena bikin kolamnya itu agak rumit gitu dibandingkan dengan sistem bioflok. Tetapi kalau bicara kos operasional bioflok yang paling irit, jawabannya enggak. Kalau bicara pakan dan airnya irit, iya, tetapi ada kos lain yang harus kalian keluarin nih. Contohnya seperti listrik, probiotik, terus untuk perbaikan uniring yang jebol, perawatan supercharger atau aerator membran kalian, dan lain-lain. Jadi banyak kos yang harus kalian keluarin gitu. Mungkin dari segi pakan sama air itu bioflok itu lebih irit, tetapi kalian harus ngeluarin perintilan kos yang lain seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi kalau dibilang sistem bioflok kos operasionalnya itu lebih irit dibanding sistem yang lain, jawabannya enggak, itu bohong ya. Yang kedua, ikan yang dibudidayakan menggunakan sistem bioflok itu pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada ikan yang dibudidayakan menggunakan sistem yang lain. Ini dulu ini saya juga diinformasikan sama teman saya itu kayak gitu mengatakan bahwa bioflok itu pertumbuhannya lebih cepat mas. Itu sampai kalau pengen cepat panen itu ya budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Itu enggak ya, itu ngapusi gitu, itu bohong gitu. Pada dasarnya ikan nila yang dibudidayakan menggunakan sistem bioflok itu dibanding dengan sistem yang lain itu sebetulnya sama aja, 11-12. Berkisar antara 3 sampai 4 bulan itu ikan kalian juga tetap aja panen di masa itu. Mau pakai sistem aja apa aja, mau sistem ras, mau sistem air deras, mau sistem konvensional, mau sistem bioflok gitu. Kalau budidayanya bener, maka masa panennya itu berkisar di antara 3 sampai 4 bulan, bahkan juga ada yang 5 bulan. Itu tergantung kalian mau panen pada ukuran berapa, dan kalian juga mulai bibitnya, starternya dari ukuran berapa. Jadi pertumbuhan cepat atau tidaknya ikan nila itu bukan bergantung pada sistem yang kalian pakai, tapi bergantung dari protein pakannya. Kalian pakai protein tinggi atau protein rendah. Yang kedua, kalian mulai bibitnya itu dari ukuran berapa. Semakin kalian mulai bibitnya dari ukuran yang lebih besar, otomatis ya lebih cepat panen gitu. Dan yang ketiga juga bergantung pada kalian mau panen di ukuran berapa.
sekilo isi 5 kah, sekilo isi 4, sekilo isi 3 gitu kan. Nah, semakin kalian menginginkan panen yang ukuran ikan lebih besar, maka ya pasti waktu panennya akan lebih lama. Jadi kalau saya sudah teliti dari beberapa pembudidaya, ya memang segitu masa panennya. Mereka ada yang menggunakan sistem konvensional, ada juga yang budidaya nila salin, itu memang berkisar di antara 3 sampai 4 bulan, ada yang sampai 5 bulan untuk size tertentu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa sistem budidaya ikan menggunakan sistem bioflok itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan sistem yang lain, itu mitos gitu ya, nggak bener itu. Oke, yang ketiga adalah sistem bioflok tidak perlu menguras air sama sekali. Wah, ini juga mitos ya, kalau ini asli mitos sih. Karena selama 4 tahun saya budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok itu, pengurasan itu tetap ada. Karena semakin kita nggak kuras kolam biofloknya gitu, maka vlognya akan semakin padat. Nah, kepadatan vlog ini punya standar maksimalnya yaitu 50 ml per 1 liter air. Jadi kalau kita pakai Imhovcon gitu, ternyata vlognya itu sudah berada di 50 ml dalam 1 liter air. Nah, itu butuh tetap pengurasan, meskipun nggak menguras total ya, pengurasan parsial aja sebagian gitu, 30-50% kalian kuras, kalian isi lagi, fungsinya untuk mengurangi kepadatan vlog sehingga ikannya itu lebih nyaman bernafasnya dan lebih nyaman berenangnya karena airnya sudah diencerkan. Jadi tetap ya, meskipun di dalam sistem bioflok itu airnya memang lebih irit, tetapi bukan berarti tidak pernah melakukan pengurasan sama sekali. Yang keempat, ikan yang dibudidayakan menggunakan sistem bioflok, rasa dagingnya itu lebih enak, pasti tidak bau tanah. Itu bohong gitu ya, ngapusin gitu, mitos gitu. Karena saya pernah ngalami sendiri, saya budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok, dan ketika saya makan sendiri ternyata nilanya bau tanah gitu. Jadi itu enggak kayak gitu konsepnya. Penyebab bau tanah pada ikan itu disebabkan oleh tingginya kadar alga hijau atau cyanobacteria, atau juga bisa disebut alga ya, yang terlalu banyak di kolam kalian gitu. Jadi terjadi alga blooming lah istilahnya. Dan di dalam kolam ikan yang menggunakan sistem bioflok itu juga bisa terjadi alga blooming. Jadi alga blooming itu bukan terjadi di sistem konvensional aja, tapi di sistem bioflok juga bisa gitu. Dan saya pernah mengalami itu, yang dulu saya pikir bahwa wah, ikan nila ini pasti dagingnya enak karena dibudidayakan menggunakan sistem bioflok gitu kan, pasti nggak bau tanah. Ternyata bau tanah ya. Dan pada saat itu saya sempat kecewa dan saya teliti, oh ternyata begini caranya agar tidak bau tanah ikannya pada saat panen gitu. Jadi penyebab bau tanah atau tidaknya ikan pada saat kalian panen itu bukan berdasarkan sistem budidaya yang kalian pakai, tetapi lebih ke kualitas air yang harusnya kalian kontrol gitu. Jadi mau pakai sistem konvensional, mau pakai sistem air deras, mau pakai sistem bioflok, mau pakai sistem RAS, kalau terjadi alga blooming atau kadar cyanobacteria pada kolam kalian itu tinggi, tetap aja ikan kalian bau tanah ya. Nah, caranya adalah dengan cara diberok seperti itu, ada yang dengan cara dipuasakan sambil dialiri, dikocor air gitu ya. Banyak lah pokoknya cara-caranya, tapi ingat itu tidak bergantung pada sistem budidaya yang kalian pakai gitu ya. Yang kelima, budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok itu gampang. Jadi dulu tuh saya, ini gara-gara teman saya juga nih, padahal dia belum budidaya ikan nila sistem bioflok gitu kan, tapi dia ngomong ke saya, wah budidaya ikan nila sistem bioflok itu gampang gitu. Kayak tetangga saya itu budidaya ikan nila sistem bioflok gampang, panennya banyak, hasilnya besar, untungnya gede gitu. Alah, ngomong kosong gitu. Setelah saya berkecimpung di budidaya ikan nila yang menggunakan sistem bioflok, itu tidak semudah cangkem tonggone gitu kan, tidak semudah mulut tetanggamu. Karena memang dalam sistem bioflok kalian itu harus memahami tentang masalah DO atau desaturated oxygen, kadar oksigen di dalam air. Harus mempelajari apa itu pH, harus mempelajari tentang jenis-jenis bakteri yang bisa mendukung sistem bioflok, harus mempelajari tentang kelistrikan,
perpipaan, fisika, tekanan, dan segala macam. Wah, pokoknya banyak yang harus kalian pelajari. Tetapi begini. Biovlog itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bagus. Jadi biovlog itu emang bukan sistem budidaya yang mudah, tapi bukan berarti tidak bagus. Justru sistem biovlog ini punya potensi yang cukup bagus gitu. Dengan kita budidayakan di sistem biovlog, kita mendapatkan beberapa keuntungan yang nggak perlu saya sebutkan lagi ya, keuntungannya seperti apa sistem biovlog, karena saya sudah pernah bahas di video saya yang lain. Tetapi begini, kalau kalian itu orangnya itu suka belajar seperti saya, itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ketika saya budidaya ikan nila menggunakan sistem biovlog, saya enjoy aja dengan ilmu yang saya dapatkan gitu. Ilmunya banyak sekali yang bisa saya dapat di sini, dan itu bermanfaat banget untuk saya. Tapi bagi kalian yang mungkin nggak mau ribet, nggak mau mikir, nggak mau belajar, kayaknya sistem biovlog itu bukan untuk kalian. Tapi bagi kalian yang rasa ingin tahunya tinggi gitu, rasa ingin pengen belajarnya itu tinggi, rasa penasarannya tinggi, sistem biovlog pasti akan cocok buat kalian. Seberapa banyak pun kalian mungkin gagal ketika membudidayakan ikan menggunakan sistem biovlog. Oke. Mungkin cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. This is Lupis.id and until next time.